Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yuna Bali. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali saya Pak Jiantika menemani Anda dalam acara Yuana Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yuana Bali, pada edisi minggu ini kami akan menampilkan profil mahasiswa berprestasi dari salah satu perguruan tinggi swasta ternama di Kota Denpasar. Mahasiswa semester 7 jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ini baru saja berhasil meraih medali perunggu di kelas F Laga pada Asian University Games AUG tahun 2024 yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur pada bulan Juli lalu. Pemirsa, ia harus mengakui kekalahan dalam laga semifinal melawan pesilat dari Thailand. Namun pemirsa pastinya penasaran kan kira-kira siapa yang akan kita ulas kali ini. Untuk itu pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jiantika, inilah dia Yuana Max. Yuana Bali, pada edisi minggu ini kami akan mengulas salah satu mahasiswa berprestasi dari Universitas Warmadewa Denpasar. Mahasiswa semester 7 jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini baru saja meraih medali perunggu di kelas F Laga pada ajang Asian University Games tahun 2024 yang diselenggarakan di Malang, Jawa Timur pada bulan Juli lalu. Kadek Riko Dwi Paracara, demikian nama lengkap remaja yang akrab disapa Riko ini, merupakan salah satu atlet pencaksilat yang mewakili Indonesia dalam ajang Asian University Games tahun 2024. Ia harus mengakui kekalahan dalam semifinal melawan Airakat, pesilat dari Thailand. Kadek Riko mengatakan dirinya kalah karena atlet dari negeri Gajah Putih tersebut bermain keras. Saat Kadek Riko blocking, Airakat tetap melakukan tendangan keras secara bertubi-tubi. Alhasil tendangan berbuah poin dan memenangkan pertandingan. Hal tersebut kini dijadikan sebagai pengalaman dan pembelajaran bagi Kadek Riko untuk terus rajin berlatih. Kadek Riko menjelaskan sebelum mewakili Indonesia dalam ajang AUG tahun 2024, ia telah mengikuti ajang POMNAS, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional pada tahun 2022 dan 2023. Dalam ajang tersebut, ia berhasil meraih medali emas. Dengan raihan emas tersebut, ia didapuk menjadi wakil Indonesia dalam ajang Asian University Games 2024. Untuk diketahui bersama, Asian University Games AUG merupakan ajang olahraga 2 tahunan yang melibatkan para atlet dari perguruan tinggi di negara-negara anggota ASEAN di bawah naungan Asian University Sport Council AUSC. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Riko Dwi Paracara. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Warmadewa. Saya merupakan salah satu atlet dari Universitas Warmadewa yang mewakili Indonesia di ajang ASEAN University Games 2024 di Malang. Di ajang tersebut saya mendapatkan juara 3. Saya dikalahkan oleh Thailand di babak semifinal. Sebelum saya dipanggil untuk mewakili Indonesia di ajang ASEAN University Games, sebelumnya saya telah mengikuti POMNAS di tahun 2022 dan 2023. Namun sayangnya di 2022 saya tidak dipanggil untuk mewakili Asian University Games dikarenakan yang dipilih untuk mewakili ajang tersebut adalah atlet dari Pelatnas. Dan saya berhasil mendapatkan juara 1. Dan di tahun 2023, di POMNAS 2023, saya berhasil mendapatkan juara 1. Dan dari ajang tersebut saya berhasil dipanggil untuk mewakili Indonesia di ajang Asian University Games.
Dalam mempersiapkan diri menuju ajang di tingkat internasional tersebut, Rico mengaku kurang maksimal karena berbagai kendala yang dihadapi, salah satunya tidak adanya pemusatan latihan di Bali. Ia mengaku diminta bergabung dengan atlet Pelatda PON, namun saat itu atlet Pelatda PON belum melakukan pemusatan latihan. Untuk itu, ia hanya latihan secara intensif di rumah, di kampus, dan di perguruan. Untuk persiapan saya di Asian University Games, saya rasa saya kurang cukup dikarenakan tidak adanya pemusatan latihan. Jadi saya disarankan untuk latihan bergabung bersama atlet Pelatda PON. Dan waktu ini atlet Pelatda PON belum memulai untuk pemusatan latihan di Bali. Dikarenakan Pelatda PON belum memulai pemusatan latihan, maka dari itu saya latihan pribadi di rumah maupun di kampus secara intensif. Dalam babak semifinal, Kadek Rico harus mengakui kekalahan dari Air Rakat, pesilat asal Thailand. Dari postur tubuh dan daya tahan, Rico mengaku kalah dari pesilat asal Thailand tersebut. Selain itu, Kadek Rico mengaku baru pertama kali turun dalam ajang internasional dan Asian University Games merupakan ajang pertama yang ia ikuti. Sedangkan lawannya bukan orang baru, melainkan sudah pernah meraih medali emas AUG 2022 di Thailand. Kadek Rico Dwi Paracara mengaku menjadi wakil Indonesia untuk cabang olahraga pencaksilat dalam kejuaraan tersebut merupakan pengalaman yang sangat luar biasa dan sangat berharga. Terlebih, kejuaraan tersebut merupakan pengalaman pertama Rico berlaga di tingkat internasional dan memiliki pengalaman melawan atlet-atlet luar negeri yang memiliki postur tubuh yang jauh berbeda dengan atlet Indonesia. Di babak semifinal saya bertemu dengan Thailand, namun saya harus mengakui kekalahan saya karena dari postur, segi tubuh, dan daya tahan saya jauh kalah dengan lawan saya. Namun satu sisi saya juga baru pertama kali mengikuti ajang internasional yaitu Asian University Games, dan melainkan dengan lawan saya yang sudah sering juara di Asian Games, Asian University Games sebelumnya. Dia sudah menempati juara 1 sebelumnya. Namun ini suatu kebanggaan bagi saya bisa mengikuti Asian University Games, terutama dari pengalaman saya bisa melawan atlet-atlet dari luar negeri, karena menurut saya atlet luar negeri dengan atlet lokal itu jauh berbeda dari segi teknik permainan, kekuatan ototnya, dan postur tubuhnya itu sangat berbeda dengan orang lokal. Dari yang saya rasakan selama bertanding melawan atlet-atlet lokal, saya merasa sangat jauh berbeda dengan atlet luar. Ajang AUG merupakan ajang bergengsi bagi Kadek Rico Dwi Paracara karena tidak semua atlet memiliki kesempatan berlaga di ajang tersebut. Hanya atlet yang meraih emas dalam Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional saja yang memiliki kesempatan berharga untuk berlaga di ajang 2 tahunan ini. Untuk berhasil sampai ke titik saat ini, banyak support serta doa yang didapatkan Rico. Untuk itu pada kesempatan ini, Rico mengucapkan terima kasih kepada semua pihak baik keluarga, kampus tercinta, saudara, para pelatih, pembina, dan pemerintah atas support yang telah diberikan. Ini adalah suatu kebanggaan bagi saya karena saya di pertama kali mengikuti ajang internasional, saya bisa mendapatkan juara 3. Dan kejuaraan ini juga tidak sembarangan orang bisa mengikutinya. Karena yang dipilih dari juara 1 POMNAS 2023 kemarin. Saya harap ini adalah suatu pengalaman yang berharga untuk batu loncatan agar saya bisa lebih baik ke depannya. Dari prestasi yang sebelumnya, saya juga tidak luput untuk mengucapkan terima kasih banyak dari berbagai pihak yang sebelumnya, terutama keluarga, pelatih, teman-teman yang saya jadikan partner di latihan, tim, dan pelatih saya di tim AUG dan perguruan saya mengucapkan terima kasih banyak atas support dan bimbingannya. Tanpa adanya kalian, saya mungkin tidak bisa jadi apa-apa untuk kedepannya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk kampus saya tercinta, terutama dari supportnya,
dari awal saya kuliah di sini sampai sekarang. Kadek Riko Dwi Paracara merupakan salah satu mahasiswa dan atlet berprestasi di Universitas Warmadewa. Dari pihak kampus dan yayasan, Kadek Riko Dwi Paracara mendapatkan beasiswa atas prestasi yang ia raih. Pihak kampus juga memberikan support serta fasilitas untuk mendukung bakat yang ia miliki. Untuk itu, para remaja yang memiliki prestasi dalam berbagai bidang agar tidak ragu untuk bergabung ke Universitas Warmadewa karena telah disiapkan beragam beasiswa dan fasilitas penunjang lainnya. Pihak kampus pun mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Riko atas prestasi yang diraih dan mampu mengharumkan nama Universitas Warmadewa di tingkat internasional. Dan di antara jalur prestasi yang paling menonjol yaitu atas nama mahasiswa Kadek Riko Dwi Paracara, di mana mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Negara. Jadi Kadek Riko ini merupakan mahasiswa yang masuk ya, ke Universitas Warmadewa melalui jalur prestasi dan diberikan beasiswa atas nama beasiswa yayasan ya, sampai bisa nanti tamat studi. Dan Kadek Riko ini merupakan atlet yang telah membawa harum Universitas Warmadewa baik di berbagai event, termasuk di event Bandung Lautan Api melalui seni pencak silat ya, sehingga dengan demikian mahasiswa yang kita rekrut ini memang kita sediakan berbagai jalur yang bisa diperoleh, termasuk juga beasiswa yang lainnya. Ada beasiswa dari Bank Indonesia, beasiswa dari yayasan itu sendiri, termasuk juga dari beasiswa-beasiswa yang lainnya. Sehingga dengan demikian Warmadewa boleh dikatakan sebagai kampus masa depan tentunya bagi para mahasiswa yang berprestasi baik di bidang pencaksilat maupun di berbagai event olahraga lainnya. Itu memang kita siapkan mereka sehingga mahasiswa sekali lagi bisa bergabung ke Universitas Warmadewa dengan berbagai fakultas dan prodi yang ada di Warmadewa. Tinggal melihat website Warmadewa sehingga dan kita sediakan berbagai macam unit kegiatan yang menampung prestasi mahasiswa sehingga bisa berkiprah, bisa berprestasi, baik berprestasi di tingkat regional, di tingkat nasional, termasuk juga mahasiswa yang berprestasi di tingkat internasional. Itu tentu akan kita support ya, akan kita salurkan sehingga betul-betul membawa dampak prestasi non-akademik yang luar biasa bagi Universitas Warmadewa. Selamat dan bangga atas prestasi yang diraih oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas nama Kadek Riko Dwi Paracara ya, atas raihannya berprestasi di tingkat nasional bahkan internasional. Di nasional juara 1 di Pomnas, kemudian juara internasionalnya di ASEAN University Competition Game. Selamat dan ikut bangga atas nama pimpinan Universitas Warmadewa, mengucapkan selamat kepada Kadek Riko. Semoga prestasi yang diraih dapat membawa nama baik Warmadewa di tingkat internasional dan nasional. Sekali lagi selamat kepada Kadek Riko Dwi Paracara ya. Semoga semakin dapat membawa Universitas Warmadewa semakin jaya dan dikenal oleh masyarakat.
Nah, gimana Yuana Bali prestasi dari teman kita tadi dalam ajang Asian University Games 2024 tentu membanggakan sekali ya. Meskipun pesilat nasional asal Bali ini harus mengakui kekalahan dari pesilat Thailand karena atlet dari negara Gajah Putih itu bermain cukup keras pemirsa. Pemirsa, di segmen selanjutnya kita bersama-sama akan mengulas perjalanan Kadek Riko Dwi Paracara hingga menekuni dunia pencaksilat ini pemirsa. Tentunya setelah pariwara berikut, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama Yuana Max. Yuana Bali, Kadek Riko Dwi Paracara merupakan salah satu atlet nasional dalam dunia pencaksilat. Namun sebelum menekuni pencaksilat ini, banyak jenis olahraga bela diri yang ia tekuni. Sejak berusia 6 tahun, Riko sudah menekuni dunia taekwondo atas dorongan orang tuanya yang merupakan atlet taekwondo. Pemirsa, menginjak bangku sekolah menengah pertama, Riko berhenti taekwondo dan menekuni bela diri tarung derajat. Namun karena beberapa masalah, ia sempat mendapatkan skorsing dan tidak diperbolehkan mengikuti pertandingan tarung derajat selama 1 tahun. Pemirsa, karena masalah tersebut, Kadek Riko memilih vakum dan berhenti dari dunia bela diri. Namun pemirsa, karena dorongan orang tua yang begitu kuat, Kadek Riko Dwi Paracara akhirnya kembali menekuni dunia bela diri dalam cabang pencaksilat. Dengan rasa jengah yang dimiliki, ia mampu membuktikan bahwa dirinya layak menjadi seorang juara. Nah pemirsa, seperti apa kisah perjalanan Kadek Riko dalam dunia olahraga bela diri ini? Semua akan kita ulas dalam tayangan berikut ini. Yuana Bali, Kadek Riko Dwi Paracara merupakan remaja kelahiran Denpasar 7 Mei 2003. Sebelum menekuni dunia pencaksilat, ia menekuni cabang olahraga bela diri taekwondo. Sejak berusia 6 tahun, Riko sudah menekuni bela diri taekwondo karena didikan keras orang tuanya yang merupakan atlet taekwondo ketika masih muda. Memasuki sekolah dasar, Riko kecil sudah bertarung dalam pertandingan, namun sayangnya ia selalu kalah di setiap pertandingan yang diikuti. Seiring berjalannya waktu, Kadek Riko berhasil meraih prestasi, yakni juara 1 dalam ajang Wali Kota Cup. Dengan raihan prestasi tersebut, Riko kembali semangat berlatih dan bercita-cita meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. Namun sayangnya, Riko menekuni dunia taekwondo hanya sementara. Karena beberapa alasan, Riko beralih ke cabang olahraga bela diri tarung derajat. Berlatih hanya 3 bulan, ia sudah mengikuti pertandingan, namun belum berhasil meraih juara karena tidak memiliki basic pukulan yang baik. Setelah sekian lama berlatih tarung derajat, lagi-lagi ia mendapat masalah, bahkan sampai kena skorsing dan tidak diperbolehkan mengikuti pertandingan selama 1 tahun. Karena hal tersebut, Riko berhenti dari semua cabang olahraga bela diri yang ia tekuni. Sebelum saya memasuki dunia silat, sebelumnya saya sudah menekuni latihan bela diri dari sejak kecil. Bela diri yang saya ikuti itu adalah taekwondo. Dari kecil saya sudah dididik keras untuk latihan oleh bapak saya, karena bapak saya adalah mantan atlet taekwondo saat dia masih kuliah. Dan saat saya masuki sekolah dasar, saya mulai mengikuti pertandingan. Di awal saya mengikuti pertandingan, saya selalu kalah dan saya merasa kalau saya tidak cocok di bidang olahraga bela diri. Tetapi ayah saya menyuruh saya untuk tetap selalu berlatih karena bapak saya punya cita-cita agar mempunyai anak yang melanjuti prestasinya. Dan seiring berjalannya waktu, saat pertandingan di tahun selanjutnya, saya mulai meraih prestasi di taekwondo. Dan saat itu saya berhasil meraih juara 1 di ajang Wali Kota Cup. Dan dari sana, saya mulai semangat untuk berlatih dan punya cita-cita untuk meraih prestasi tertinggi untuk kedepannya. Saya mengikuti taekwondo dari kelas 1 SD sampai kelas 1 SMP. Dan saya selesai di taekwondo karena mempunyai masalah yang banyak. Maka dari itu, saya memutuskan untuk selesai di taekwondo dan saya beralih ke cabur tarung derajat. Saya berlatih selama 3 bulan dan mencoba untuk mengikuti pertandingan Porjar. Dan di saat itu saya kalah dikarenakan saya tidak mempunyai basic pukulan. Dikarenakan saat di taekwondo saya tidak diajarkan untuk melatih pukulan, melainkan saya difokuskan untuk berlatih tendangan.
Berkat dukungan serta motivasi dari orang tuanya, setelah sekian lama vakum, Riko akhirnya memulai kembali berlatih dan menekuni dunia bela diri. Atas saran orang tuanya, Riko memilih bela diri pencaksilat dan bergabung dengan perguruan pencaksilat Bakti Negara. Awalnya, Riko menolak saran orang tuanya karena tidak memiliki basic pencaksilat. Jika dibandingkan dengan taekwondo dan tarung derajat, pencaksilat jauh berbeda. Namun lagi-lagi, motivasi serta support orang tuanya berhasil mengubah pemikiran Riko. Riko pun mulai berlatih dengan giat dan memulai semuanya dari awal. 3 bulan latihan, Riko didapuk mengikuti pertandingan di Yogyakarta sebagai pertandingan perdananya di cabang olahraga pencaksilat. Dari pertandingan tersebut, Riko berhasil meraih juara 1 dalam ajang Yogyakarta Championship tahun 2017. Hal tersebut merupakan awal kebangkitan Riko dalam cabang olahraga bela diri. Memasuki jenjang pendidikan SMA, Riko terpilih menjadi atlet PPLP Bali, yakni Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar, dan berhasil meraih berbagai prestasi dalam kejuaraan pencaksilat baik di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Setelah sekian lama vakum, orang tua saya menyuruh saya untuk melanjutkan seni bela diri, namun yakni di aliran pencaksilat. Saya mulai berlatih bela diri lagi saat saya masuki kelas 3 SMP. Saya memulai dari awal lagi karena sebelumnya saya off lumayan lama. Saya anggap kalau saya ini memulai dari nol lagi. Sering menjalannya waktu, saya mulai mendapatkan teman di pencaksilat dan saya pun rajin berlatih. Dan setelah jalan 3 bulan latihan, saya disuruh mengikuti pertandingan di Yogyakarta sebagai perdana pertanding di pencaksilat. Dan alhasil saya berhasil mendapatkan juara 1 di kejuaraan tersebut. Dikarenakan motivasi dari orang tua saya dan tengahnya saya latihan untuk membuktikan kalau saya tidak selesai sampai di sini. Pencaksilat menjadi cabang olahraga yang ditekuni Riko sampai saat ini. Perjuangannya mengikuti latihan berbuah manis hingga mampu menyumbang medali untuk Indonesia dalam ajang bertaraf internasional. Ini sudah tentunya pimpinan Universitas Warmadewa memberikan apresiasi yang tinggi. Dipilih menjadi atlet tampil di Asian University Games itu bukan hal yang mudah. Karena ini bukan ada atlet terpilih, apalagi cabur pencaksilat yang merupakan cabur yang menjadi primadona bagi mahasiswa di berbagai perguruan tinggi. Tetapi syukurlah satu atlet kami yang pernah memegang medali emas di Pomnas ke-16 dan Pomnas ke-17 yang lalu, Kadek Riko Dwi Paracara itu bisa lolos. Dan kemudian sebetulnya kami punya beberapa atlet lain yang berlaga di Pomnas mau meraih medali, itu ternyata hanya dipanggil hanya Kadek Riko. Nah, itu untuk Kadek Riko. Nah, kemudian terkait dengan pengaman bakat minat di Warmadewa, Universitas Warmadewa kampus kami, pencaksilat merupakan salah satu ikon yang membuat nama Warmadewa terkenal karena sejak didirikan tahun 1989 itu memberikan prestasi yang luar biasa untuk kampus dan memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam prodi-prodi itu meraih akreditasi unggul. Saya berharap bahwa Pomnas 18 akan segera digaungkan di Jawa Barat. Kemudian kepada atlet saya berpesan bahwa tantangan ke depan jauh lebih berat. Karena rata-rata atlet di tingkat mahasiswa itu adalah atlet berpredikat juara nasional pada usia mahasiswa itu, yang sehingga atlet-atlet yang berlaga di PON itu sama dengan atlet-atlet yang berlaga di Pomnas. Dan Asnungkara semoga dilancarkan. Kami ingin merebut tiket sebanyak-banyaknya untuk mewakili Bali untuk cabur pencaksilat di Pomnas ke-18 yang akan datang. Selain meraih medali perunggu dalam Asian University Games 2024, Kadek Riko Dwi Paracara juga pernah meraih juara 1 tanding kelas G Putra tingkat dewasa dalam ajang Pemasalan Pencaksilat Bali Championship 2 tahun 2022.
Juara 1 kategori tanding tingkat mahasiswa dalam kejuaraan Nasional Open Turnamen Pencaksilat Bandung Lautan Api Championship 3 tahun 2021. Juara 1 tanding kelas G Putra tingkat mahasiswa dalam kejuaraan Pencaksilat Bandung Lautan Api International Championship 4 tahun 2023. Juara 1 kategori tanding dalam kejuaraan Open Turnamen Pencaksilat Yogyakarta Championship 2 tahun 2017. Juara 2 kelas H Putra dalam kejurnas pencaksilat antar PPLP, PPLPD, dan SKO se-Indonesia. Peraih medali emas tanding kelas G Putra cabang olahraga pencaksilat dalam Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional POMNAS ke-17 tahun 2022. Juara 1 dengan raihan medali emas tanding kelas F Putra, cabang olahraga pencaksilat dalam Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional POMNAS ke-18 tahun 2023 dan masih banyak prestasi lainnya. Sebagai remaja Bali, Riko berpesan kepada generasi muda yang memiliki jiwa petarung agar tidak menyalurkan bakatnya dengan kegiatan negatif seperti tawuran maupun baku hantam di jalanan. Namun bakat tersebut harus disalurkan di tempat yang tepat dengan menekuni cabang olahraga bela diri agar bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Untuk anak-anak muda dan generasi-generasi penerus, jika kalian mempunyai mental atau kemampuan berkelahi, saya sarankan untuk beralih ke cabang olahraga, yaitu olahraga bela diri, di mana mau kalian ditinju, Muay Thai, silat, bebas. Tapi pesan saya, jangan latihan bela diri tersebut untuk mencelakai orang, melainkan kalian meraih prestasi untuk membanggakan nama orang tua kalian, nama keluarga kalian, nama tempat kelahiran kalian, dan tanah air kalian. Yuana Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yuana Max minggu depan karena kita akan hadirkan kembali profil dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Untuk itu saya Pak Jantika mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terus kembangkan kreativitas, jauh AIDS dan juga narkoba. Salam Yuana, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.